Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Completing the Accounting Cycle Chapter 4. Oke, selanjutnya membahas tentang worksheet atau kertas kerja. Worksheet adalah kertas kerja yang terdiri dari 10 kolom yang dapat digunakan dalam proses penyesuaian atau adjustment dan dalam penyusunan laporan keuangan. Worksheet ini bersifat opsional yang artinya penyusunan worksheet tidak diwajibkan untuk dilakukan. Nah, worksheet ini hanyalah alat bantu untuk menyelesaikan siklus akuntansi dan membuat laporan keuangan. Lalu biasanya worksheet digunakan untuk internal perusahaan. Worksheet dibuat sebelum menyusun laporan keuangan. Lalu ini ada siklus akuntansi ya. Yang pertama kita akan menganalisis bukti transaksi, lalu kita menjurnalnya dan kita memposting di buku besar. Setelah diposting di buku besar, kita akan mendapatkan saldo trial balance. Lalu selanjutnya kita akan melakukan adjusting entries. Setelah itu akan muncul adjusted trial balance, dan sebelum ke financial statement disinilah kita dapat menyusun worksheet seperti itu. Nah, lalu ini worksheet ada 10 kolom yang dikelompokkan dalam 5 kelompok kolom. Jadi masing-masing itu ada kolom debit dan kredit, sehingga ada 10 kolom. Nah, yang pertama ada trial balance, lalu ada adjustment journal, ada adjusted trial balance, ada income statement dan statement of financial position. Ini sebagai contohnya. Selanjutnya langkah-langkah menyusun worksheet. Yang pertama kita memasukkan data dari trial balance atau neraca ke dalam worksheet. Yang kedua kita masukkan jurnal penyesuaian ke dalam worksheet. Yang ketiga kita memasukkan nominal yang telah disesuaikan antara trial balance dan adjustment ke dalam kolom adjusted trial balance. Yang keempat, kita mengklasifikasikan nominal yang ada dalam adjusted trial balance. Apakah masuk ke dalam kolom income statement atau kolom statement of financial position. Nah, untuk yang masuk ke dalam kolom income statement itu adalah akun-akun sementara atau nominal. Sedangkan yang masuk ke kolom statement of financial position adalah akun-akun real atau akun tetap. Lalu selanjutnya yang kelima, totalkan income statement. Lalu catat selisihnya sebagai net income atau net loss. Jika lebih besar kolom kredit atau net income, maka letakkan selisihnya di kolom debit income statement dan di kolom credit statement of financial position. Lalu jika lebih besar kolom debit atau net loss, maka letakkan selisihnya di kolom credit income statement dan di kolom debit statement of financial position. Nah, seperti ini ya step-stepnya. Yang pertama kita memasukkan saldo trial balance ke dalam worksheet. Lalu yang kedua kita masukkan data penyesuaian yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu yang ketiga kita memasukkan data yang sudah disesuaikan. Jadi ini saldo-saldo setelah adjusted. Lalu yang keempat, kita pindahkan saldo sesuai dengan kolom income statement atau financial position. Lalu yang kelima, kita menjumlahkan atau kita menghitung net income atau net loss. Oke, selanjutnya financial statement disusun dengan menggunakan data yang berasal dari worksheet, kolom income statement dan statement of financial position. Setelah penyusunan laporan keuangan income statement dan financial position, maka laporan keuangan dijabarkan kembali lebih lengkap yang terdiri dari ada 5 laporan keuangan. Yang pertama ini adalah income statement atau laporan laba rugi. Yang kedua itu ada retained earning statement, laporan laba ditahan atau bisa juga statement change in equity, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga ada statement of financial position, laporan posisi keuangan. Yang keempat ada cash flow atau statement of cash flow, laporan arus kas. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau notes of financial position. Lalu selanjutnya di sini ada not tambahan. Laporan yang dapat disusun dengan menggunakan worksheet hanya income statement, retained earning statement, dan statement of financial position. Nah, ini ya untuk bentuk dari masing-masing laporan keuangan. Income statement itu berisi seluruh
pendapatan dan beban-beban yang akan menghasilkan net income. Lalu selanjutnya retained earning statement itu berisi tentang perubahan dari laba ditahan. Lalu yang ketiga, statement of financial position yang berisi dari isinya itu aset, liabilities dan equity. Lalu yang keempat, statement of cash flow yang berisi aliran kas. Nah, oke, selanjutnya adalah closing entry. Setelah kita mengetahui sedikit tentang financial statement, kita akan belajar tentang closing entries. Closing entries adalah jurnal penutup yang dibuat setiap akhir periode akuntansi dengan tujuan menolkan temporary account. Nah, temporary account itu ada apa aja? Ada revenue, expense, dividen, dan mentransfer net income atau net loss ke retained earning. Oke, secara umum akun dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada permanent account atau akun permanen, yang biasanya akun yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Saldo akan terbawa dari suatu periode ke periode lainnya. Contohnya itu akun kas. Untuk kas itu akun permanen karena dari periode sebelumnya saldo kas itu tetap terbawa. Lalu yang kedua ada temporary account atau akun nominal. Nah, akun nominal ini adalah akun yang terdapat dalam laporan laba rugi. Ya, berarti kalau tadi laporan laba rugi itu kan berisikan seluruh revenue dan expenses. Jadi nanti temporary account ini adalah akun-akun yang berisikan pendapatan dan beban-beban. Lalu selanjutnya yang perlu ditutup adalah akun sementara atau nominal agar saldo pendapatan, biaya, serta dividen yang dikeluarkan pada periode sebelumnya tidak akan masuk ke dalam periode berikutnya. Nah, ini ya temporary account. Itu ada account are closed atau akun yang akan ditutup, semua akun pendapatan, semua akun beban dan ditambah dengan dividen. Lalu permanent account atau akun yang tidak akan ditutup yaitu semua akun aset, semua akun hutang, dan semua akun modal. Oke, ini seperti ini ya untuk penjurnalannya, closing entries. Yang pertama itu kita akan menutup revenue, jadi jurnal penutup revenue. Nah, kalau untuk penutupan itu kita hanya tinggal membalik akun tersebut dari saldo normalnya. Misalnya revenue itu kan saldo normalnya ada di sisi kredit. Berarti kalau kita ingin tutup, nah kita balik ke sisi debit. Jadi di sini revenue pada income summary. Nanti saldonya sesuai dengan yang ada di adjusted trial balance. Atau di kolom income statement di worksheet. Lalu selanjutnya jurnal menutup expense. Nah, expense itu saldo normalnya di debit, berarti kalau ingin kita tutup maka kita balik aja jadi saldo normalnya di kredit. Nah, untuk jurnalnya income summary pada expense. Lalu yang ketiga, jurnal penutup net income. Nah, di sini kalau misalnya kita mendapat keuntungan yaitu income summary pada retained earning. Nah, di sini retained earningnya ada di sisi kredit karena kita mengalami keuntungan. Berarti kalau retained earning ada di sisi kredit, maka saldonya akan bertambah. Lalu di sini ada jurnal penutup net loss. Nah, net loss itu kan rugi ya, berarti retained earningnya nanti ada di sisi debit. Nah, untuk penjurnalannya retained earnings pada income summary. Nah, kalau misalnya retained earning berada di sisi debit, maka saldonya akan berkurang. Seperti itu. Lalu selanjutnya jika jurnal untuk penutupan dividen. Nah, untuk penutup dividen ini, dividen saldo normalnya ada di sisi debit ya. Nah, untuk ditutup, maka kita balik jurnalnya. Maka kita balik untuk penjurnalannya. Di sini berarti dividen ada di sisi kredit. Nah, untuk yang ada di sisi debitnya itu adalah retained earning karena dividen itu mengurangi laba ditahan. Oke. Lalu selanjutnya ada post closing trial balance. Post closing trial balance atau neraca setelah penutupan yaitu sebuah laporan yang berisi tentang perkiraan real atau permanent account, yaitu statement of financial position dan perubahannya setelah dipengaruhi oleh jurnal penutup.
Jadi yang tercatat dalam neraca ini hanya akun yang tersedia di dalam laporan posisi keuangan. Nah, berarti isinya itu ada aset, ada liabilities, dan ada equity. Seperti ini contoh dari post closing trial balance. Oke, nah, the accounting cycle ini prosesnya itu selalu sama dan selalu berulang setiap periodenya. Nah, di sini yang pertama kita itu menganalisis bisnis transaksi, yang kedua kita menjurnal transaksi tersebut, yang ketiga kita memposting to ledger account atau buku besar, dan kita akan menyiapkan trial balance atau neraca saldo. Lalu selanjutnya kita akan menjurnal dan mempost adjusting entries. Lalu yang keenam kita prepare an adjusted trial balance, dan selanjutnya yang ketujuh kita akan prepare financial statement. Tapi jangan lupa antara nomor 6 dan nomor 7 ini ada yang namanya worksheet. Lalu yang selanjutnya yang ke-8 kita akan menjurnal dan memposting closing entries, dan yang ke-9 kita akan menyiapkan post closing trial balance, dan itu akan berulang setiap periodenya. Oke, untuk penjelasan completing the accounting cycle cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.